Designing a home isn't just an art, it's a love story. It begins with a vision, a dream of warmth and family. Each brick laid, each room designed reflects the unique personality of the homeowner. From cozy corners to sunlit spaces, it's about crafting a high-quality lifestyle. For design students, remember, you're not just building houses, you're creating the backdrop for life's best moments. Ready to start your journey? Let's build dreams together. Bertemu kembali di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan di semester genap 2024-2025 di minggu ke-6 yang akan banyak bicara tentang rumah tinggal. Project rumah tinggal ini akan fokus pada berdiskusi atau pada penyampaian materi tentang proses perencanaan atau programming. Proses awal sebelum seorang arsitek atau mahasiswa arsitektur melakukan perancangan. Jadi akan ada perbedaan yang jelas antara perencanaan dan perancangan. Pada kasus rumah tinggal ini sebenarnya aplikasi dari teori dan metode perancangan bangunan ini akan dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah perancangan arsitektur 2, terutama di kasus yang kedua. Jadi kita coba mulai saja apa yang akan kita perbincangan di proses perencanaan. Kalau di beberapa waktu yang lalu di mata kuliah TMPB di minggu-minggu sebelumnya, saya menyampaikan ada skenario dan ini perlu dilakukan oleh mahasiswa, yaitu skenario dari si calon penghuni dari rumah tinggal ini. Calon penghuni rumah tinggal ini perlu dikenali masing-masing identitasnya, tidak hanya identitas nama, katakanlah kalau memang project real, tapi juga sebenarnya karakter dari masing-masing calon penghuni. Ini yang akan membedakan satu rumah dengan rumah yang lain. Memang kita akan bicara tentang rumah tinggal yang bukan rumah tinggal yang dihadirkan oleh para pengembang atau perusahaan real estate pada umumnya, tapi rumah tinggal yang memang dirancang khusus oleh seorang arsitek untuk keluarga ini atau untuk person-person yang akan tinggal, sehingga identifikasi karakter masing-masing calon penghuni itu perlu jelas. Pada awal ini nanti akan saya beri contoh bagaimana seorang keluarga itu diidentifikasi karakter masing-masing. Jadi ini merupakan contoh. Pada contoh kali ini saya menghadirkan bahwa keluarga terdiri dari ayah ibu dan 2 orang anak. Seorang ayah adalah seorang desainer grafis fokus pada anime, jadi dia seorang animator. Kemudian istrinya atau ibu ini berprofesi sebagai manajer perusahaan startup. Lalu anak pertama mahasiswa arsitektur, katakanlah di semester 5 gitu, sehingga sudah banyak menggunakan komputer. Kemudian anak kedua seorang siswi SMA yang punya ketertarikan atau punya keinginan untuk menjadi desainer fashion designer. Jadi secara garis besar keluarga ini adalah keluarga yang sangat kreatif, hidup di industri kreatif. Oke, dari karakter-karakter ini perlu kita petakan, perlu kita gali informasi, collect information-nya. Bagaimana aktivitas hariannya? Secara umum memang kalau pagi pada bersiap-siap, sarapan, mandi, kemudian ada yang berangkat ke kampus atau berangkat ke sekolah. Uniknya di keluarga ini si bapak dan ibu itu tidak keluar rumah. Mungkin sebagian besar pekerjaannya dilakukan di dalam rumah. Dan ini menjadi kekhasan dan akan menjadi karakter besar dari si rumah ini. Kemudian siang hari terpisah, tapi uniknya di keluarga ini ayah dan ibu tetap ada di rumah, justru anak-anak yang di luar.
Entah mungkin mahasiswa arsitekturnya akan pulang makan siang di rumah, kemudian mungkin kembali ke kampusnya kalau memang tidak jauh, dan anak SMA-nya mungkin nanti agak sorean baru pulang. Sore hari mereka akan berkumpul, rileks, menikmati suasana sore sambil bersantai. Kemudian malam hari melakukan aktivitas makan malam bersama. Setelah itu mengerjakan tugas-tugas ya, tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh mereka masing-masing. Karena ini sudah ada beberapa tugas yang biasa dikerjakan malam hari, apalagi seorang kreatif, baik bapaknya maupun ibunya pasti akan overtime kerjanya, malam juga akan bekerja. Ini karakter besar atau karakter utama dari keluarga ini. Kemudian dari situ perlu juga diidentifikasi. Ini sebenarnya sudah dilakukan mahasiswa pada perancangan arsitektur 2 di kasus pertama. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas atau kebutuhan perabot untuk menunjang aktivitas bekerjanya. Mahasiswa di PA2 kasus pertama yang merancang working space, personal working space, mereka mengidentifikasi bahwa pekerjaan atau aktivitas bekerja itu punya spesifikasi tertentu. Katakanlah seorang ayah ini bekerja menggambar, ternyata gambarnya tidak hanya di digital, tapi dia melakukan sketsa manual di awal, sehingga memerlukan meja kerja yang manual. Kemudian perlengkapan komputer, ibu juga memerlukan perlengkapan komputer, minimal laptop, tapi punya koneksi jaringan internet yang cukup kencang. Si bapak juga demikian, karena walaupun bekerja di katakanlah di Indonesia, katakanlah di Palembang gitu, tapi relasinya atau proyek-proyeknya itu justru menggarap proyek-proyek untuk anime-anime di luar negeri. Anak pertama, ya, mahasiswa arsitektur tentu juga perlu koneksi internet, dan anak ketiga gambar untuk mendapatkan literatur referensi perkembangan fashion terbaru juga menggunakan internet. Artinya internet menjadi kebutuhan utama, dan salah satu kebutuhan utama dari keluarga ini itu akan berpengaruh nanti pada identifikasi jaringan komunikasi di tempat di mana rumah ini akan dibangun. Koneksinya ke sana, korelasinya ke sana. Jadi di tahap ini perlu dilakukan collecting data terhadap apa yang akan dilakukan. Spesialnya terutama ketika kebutuhan bekerja atau kebutuhan mengerjakan tugas. Karena kalau yang lainnya makan, minum, mandi, tidur itu sudah umum dilakukan. Tapi yang mungkin spesial di sini adalah ruang kerja yang akan spesial. Tapi bukan berarti kemudian yang lain-lainnya tidak perlu diidentifikasi, tapi tetap perlu diidentifikasi. Katakanlah kamar tidur bapak dan ibu itu gimana spesifikasinya? Bagaimana kamar anak ini? Dengan perbedaan gender ini berarti perlu ada kamar yang terpisah antar dua anak ini. Itu yang juga menjadi perhatian. Oke. Selanjutnya adalah coba menyusun, coba merangkum masalah-masalah yang timbul karena aktivitas. Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan perabot efek dari aktivitas. Jadi perabot hadir untuk melengkapi atau membuat aktivitasnya menjadi lebih baik, lebih sempurna dalam mengerjakan pekerjaannya. Sehingga kalau rekan-rekan mahasiswa masih ingat di tugas pertama, ada yang mengukur ukuran tubuh dan kemudian membandingkan dengan perabot atau tugas antropometri dan ergonomi, itu kaitannya ke sana, ke arah sini. Jadi masalah-masalah fungsional adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena aktivitas. Contoh di sini, masalah fungsional yang perlu dipertimbangkan, masalah fungsional yang perlu menjadi perhatian adalah pembagian ruang.
Jadi ada ruang kerja bersama dan ruang bersama. Ruang kerja bersama karena karakter keluarga ini adalah keluarga kreatif, sehingga sebenarnya bisa dimunculkan sebuah ruang kerja yang digunakan bersama. Jadi tidak terpisah antara ruang kerja bapak, ruang kerja ibu, ruang kerja anak, tapi bisa di dalam satu kelompok atau satu zona atau satu ruang, mudahnya seperti itu, dengan tetap masing-masing menjaga privasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah teknologi internet tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa infrastruktur teknologi harus handal. Efeknya adalah harus memperhatikan bahwa mana tempat-tempat yang perlu koneksi internet yang lancar. Efeknya adalah tempat ini akan berelasi atau akan berhubungan dengan letak jaringan telekomunikasi yang terdekat ke arah sana. Nanti pensonasiannya akan mempengaruhi ke sana. Kemudian masalah fungsional berikutnya adalah bagaimana menjaga privasi sampai memungkinkan interaksi. Masing-masing anggota keluarga punya privasi terkait dengan aktivitas harian atau aktivitas bekerja. Tapi pada saat bersamaan, karena ini di dalam sebuah keluarga, maka perlu ada pertimbangan kebersamaan. Perlu ada pertimbangan interaksi antar anggota keluarga. Itu yang menjadi penting. Kemudian efisiensi aktivitas makan dan memasak itu juga menjadi perhatian. Kamar tidur dan kamar mandi, ini kaitannya tadi dengan privacy tadi, yang nyaman dan juga bisa memunculkan interaksi. Kemudian adanya ruang hiburan, pasti nanti bisa ditambahkan apakah ruang hiburan itu harus muncul sendiri atau bisa bergabung di tempat yang lain. Itu nanti pertimbangan analisis fungsionalnya. Sirkulasi udara dan pencahayaan itu terkait dengan kontekstual, tapi juga terkait juga dengan aktivitas. Apakah ruang kerja, katakanlah kalau ruang kerjanya kemudian dijadikan satu, apakah ruang kerjanya perlu cross ventilasi atau penghawaan alami atau kemudian ditentukan penghawaan buatan, itu kemudian perlu identifikasi di sini, perlu kejelasan masalahnya. Kalau kalau menggunakan ventilasi alami, apa konsekuensinya? Kalau menggunakan penghawaan buatan, apa konsekuensinya? Secara dengan mempertimbangkan aktivitas yang terjadi. Kemudian kaitannya dengan ramah lingkungan. Hemat saya, semua rumah atau semua bangunan itu sangat perlu memperhatikan desain yang keberlanjutan. Desain yang sustainable design itu menjadi keharusan, bukan hanya sekedar tematik, tapi menjadi sebuah keharusan di dalam sebuah karya arsitektur. Sehingga di bagian terakhir tentang sustainability itu sebenarnya hemat saya sudah menjadi standar dasar sebuah bangunan, apapun tipologi fungsi bangunan itu. Itu tentang masalah fungsional. Tapi kemudian masalah fungsional tidak hanya berhenti pada masalah fungsional, tapi bagaimana kemampuan keluarga ini. Di dalam tugas ini ditentukan secara tegas bahwa luas bangunan adalah 70 meter persegi dan luas tapak atau luas lahannya, luas tanahnya adalah 100 meter persegi. Ini sebuah luasan yang umum untuk sebuah rumah tinggal sederhana, menengah lah. Bukan sangat sederhana, tapi sederhana, bukan mewah, tapi yang sederhana. 70 tanah 100. Kalau di kenyataan memang mulai agak susah mendapatkan tanah 100 meter persegi di real estate. Tapi untuk kasus ini, untuk tugas ini ditentukan adalah luas bangunan 70 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Sehingga ketika masalah fungsional yang tadi, yang sebelumnya sudah diidentifikasi, bertemu dengan patokan luasan lahan, itu memunculkan sebuah masalah kembali. Dan kemudian secara mudahnya atau rekapnya,
optimasi penggunaan ruang itu menjadi sangat penting di sini. Karena dengan aktivitas tadi yang cukup banyak, aktivitas harian, aktivitas bekerja, aktivitas penunjang kegiatan harian dan bekerja, itu perlu banyak fasilitas yang harusnya dihadirkan. Tapi untuk itu perlu ada perlakuan atau ada pemikiran untuk mengoptimasi penggunaan ruang. Ada satu ruang yang bisa digunakan dengan kegiatan tanpa harus merubah karakter utama atau tanpa harus merubah aktivitas yang terjadi. Kemudian ada prioritas fungsi-fungsi yang harusnya hadir. Tidak boleh tidak, harusnya hadir. Kemudian permasalahan pembagian area private dan publik, itu jelas. Dan kaitannya dengan optimasi penggunaan ruang tentu juga efisiensi dalam desain. Efisiensi itu macam-macam dalam desain, sampai pada sustainable design juga masuk di sini. Lalu yang sering menjadi permasalahan utama di sebuah rumah tinggal adalah lokasi atau furniture, perabot-perabot yang fungsinya untuk menyimpan dan bagaimana mengorganisasi tempat simpan tersebut. Jadi, optimasi prioritas fungsi utama, pembagian area private dan publik, efisiensi dalam desain dan penyimpanan serta organisasi penyimpanan tersebut menjadi permasalahan fungsional terkait dengan batasan luasan bangunan. Jadi masalah fungsional terkait dengan aktivitas yang muncul karena aktivitas itu kemudian bertemu dengan batasan luasan, dan inilah yang menjadi masalah fungsional utamanya. Oke. Dari situ kemudian apa yang perlu dihadirkan atau tujuan dari perancangan rumah tinggal ini apa? Ini menjadi guideline seorang arsitek dalam kemudian menentukan atau dalam kemudian merencanakan zonasinya, merencanakan ruang-ruang yang hadir, yaitu bahwa tujuan rumah tinggal ini adalah rumah tinggal yang fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan utama dari keluarga yang setiap tahun, setiap saat, setiap masa terus berkembang. Artinya rumah ini adalah sebuah rumah yang sangat adaptif, rumah yang bisa bertumbuh kembang, baik secara fungsi ruangnya maupun secara luasannya. Konsekuensinya adalah luasan. Sehingga catatan yang perlu dihadirkan di sini adalah studi yang sangat mendetail. Itu catatan pertama. Kenapa perlu ada studi detail tentang aktivitas serta perkiraan perkembangan dari masing-masing anggota. Lalu tujuan berikutnya adalah rumah harus fokus pada efisiensi karena luasannya hanya 70, luas tanahnya 100, efisiensi dan efektivitas serta optimasi ruang itu menjadi kata-kata kunci yang sangat penting. Tanpa meninggalkan kebutuhan dari setiap keluarga. Ini kasus yang contoh kasus yang coba saya hadirkan sehingga berpikirnya teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan pola berpikir ini, runtutan berpikir ini untuk diterapkan di kasus masing-masing. Oke. Sehingga dari situ bahwa rumusan masalah fungsionalnya adalah optimasi penggunaan ruang, prioritas fungsi utama, pembagian area private dan publik, dan penyimpanan serta organisasi. Kemudian penyelesaiannya ketika fungsi ketemu luasan tapak dan kemudian tapaknya nanti secara perencanaan, konsep konseptualnya, konsep perencanaannya adalah rumah tinggal yang adaptif, fleksibel, dan efisien.
Ini rumusan masalah fungsional. Ini rumusan masalah yang berangkat dari aktivitas. Ujung rumusan masalah ini adalah sebuah nanti pengelompokan aktivitas. Seperti tadi saya katakan, atau contoh kasus ini adalah seorang ayah yang pekerjaan utamanya adalah sebagai animator, khususnya adalah anime. Pada saat ada rencana, katakanlah ceritanya, narasinya seperti itu, ada rencana ingin membuat rumah, beliau mendapat proyek untuk membuat cerita anime tentang kehidupan di kampung, kehidupan masyarakat di kampung. Dan background ceritanya ada 3 lokasi yang coba diangkat, yaitu di Kyoto, yang di sebelah kiri ini, di Ubud, dan di Baduy. Gambar-gambar di atas adalah gambar yang dihasilkan ceritanya, narasinya. Ini yang dihasilkan oleh si bapak. Referensinya dari yang mana? Referensinya dari bangunan-bangunan yang ada di Kyoto tadi, di Jepang, di rumah-rumah kampungnya, di perkampungan vernakular di Ubud, di Bali, dan di kampung Baduy. Itu di bagian bawah adalah referensinya. Proyek ini sangat mendalam bagi si bapak. Proyek ini sangat membekas bagi si bapak, apalagi memang merencanakan sebuah rumah, sehingga kemudian dia punya berpikiran untuk membuat sebuah rumah dengan konsep kampung. Diskusi dengan seorang arsitek, kemudian si arsitek itu menunjukkan referensi, menunjukkan contoh-contoh kasus. Itu yang disebut dengan studi preseden. Studi preseden adalah studi tentang kasus-kasus yang sudah terjadi, kasus-kasus yang sudah baik terkonsep maupun yang bahkan yang sudah terbangun. Si arsitek kemudian menghadirkan 2 contoh ini, adalah kampung in-house karya Ismail Soleh, arsitek, kemudian rumah dari Sardono, Profesor Sardono Wikusuma, yang memang bentuknya mirip dengan perkampungan-perkampungan, rumah di kampung-kampung tua, baik di Bali maupun di Baduy. Jadi rumahnya itu di tanah yang cukup luas dengan beberapa gugus masa. Sedangkan yang kampung in-house ini single building, rumah pada umumnya, tapi antar ruang itu seperti bertetangga. Seperti contoh gambar ini, ada dua kamar yang kemudian saling membuka jendelanya untuk kita bisa saling menyapa. Jadi suasana kampung, efek dari proyek anime ini membekas bagi si bapak. Kemudian keinginan membuat sebuah rumah dengan konsep kampung. Arsitek menghadirkan studi preseden ini. Itu narasi besarnya. Dan pada tugas merancang rumah tinggal ini, sebaiknya mahasiswa membuat narasi tersebut. Ini hanya sekedar contoh. Jadi sebaiknya tidak ditiru mentah-mentah. Silakan kalian berimajinasi, bikin cerita. Keluarga ini karakternya seperti apa, keinginannya seperti apa yang mau dihadirkan, suasana apa yang mau dihadirkan. Ini yang kemudian coba dihadirkan oleh arsiteknya. Memisahkan antara rumah inti yang terdiri dari kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, dengan ruang kerja, dengan dapur dan ruang makan. Konsepnya gini. Tadi diceritakan di awal bahwa aktivitas harian keluarga ini pagi hari sarapan, kemudian si anak berangkat kerja. Si bapak punya keinginan dia punya jarak dengan rumah tinggal.
dalam tanda kutip jarak gitu, dalam tanda kutip jarak itu. Artinya dia setiap pagi ingin berangkat ke tempat kerjanya, walaupun tempat kerjanya itu masih di dalam lingkup atau di dalam persis 100 meter persegi tadi. Tapi dia keluar dari kamar tidur, mandi, kemudian makan, lalu berangkat kerja. Siang hari juga demikian. Siang hari kita istirahat, dia ke dapur atau ke ruang makan. Dan dapurnya, keinginan si bapak ini juga, dapurnya model dapur dan tempat makan yang model warung. Jadi seperti warung. Jadi dia keluar dari ruang kerja, dipisahkan taman, berangkat ke ruang makan untuk makan dan segala macam. Seperti dia keluar dari tempat kerjanya ke warung untuk beli makanan. Itu narasi yang coba dibangun oleh seorang arsitek ketika memahami karakter dari si klien ini. Bapak yang keinginan punya proyek anime, bikin kampung, suasana kampung, dihadirkanlah presiden-presiden dengan kampung, dan ada ruang kerja tersendiri. Seperti tadi kita ungkap di awal di contoh ini bahwa keluarga ini adalah keluarga kreatif, sehingga mereka punya ruang kerja bersama. Nah, kalau didetailkan lebih lanjut, dari pendetilan itu, dari penzonaan itu, ada rumah inti, ada ruang kerja, ada daerah servis, lalu dihitung berapa sih kebutuhan ruang masing-masing zona ini. Jadi di contoh kasus ini, saya tidak lagi membagi zonanya sebagai publik, semi-publik, semi-private, private, dan service, tapi membagi ruangnya berdasarkan kegiatan. Membagi ruangnya berdasarkan aktivitas. Rumah inti terdiri dari kamar tidur orang tua, 3x3, kamar tidur anak 2,5x3, sebanyak 2 kamar. Kemudian ada ruang tamu yang bersatu dengan ruang keluarga. Jadi kembali lagi, efisiensi, optimasi penggunaan ruang itu ditonjolkan, yaitu 10 meter persegi. Katakanlah kurang lebih lah 3,5x3. Ini kan 9 lebih dikit. Totalnya menjadi 34,5 atau 10 setengah gitu. Untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Ruang kerja ini perlu didetailkan, seperti di tugas pertama di perancangan personal working space tadi. Perlu didetailkan mejanya berapa, kursinya bagaimana, rak penyimpanan bagaimana. Jadi ini perlu didetailkan lengkap dengan ketentuan-ketentuan atau requirement tertentu terhadap ruang area kerja si bapak. Si bapak mendapat 4 meter persegi, ibu mendapat 3,5, area mahasiswa arsitektur 4,5. Kenapa? Mejanya lebih besar, meja gambarnya lebih besar. Itu. Kemudian anak perempuan 3,5 dengan meja kerja yang lebih kecil dibanding punya si kakaknya. Total luasan 15,5 meter persegi. Kemudian area servis, ada dapur, ada tempat makan, kemudian ada area laundry untuk cuci-cuci, dan kamar mandi. Ini juga menarik bahwa kamar mandi untuk keluarga ini hanya disediakan 1. Jadi tidak masing-masing kamar punya kamar mandi, tapi kamar mandinya 1, 4 atau 2x2 pada umumnya. Ini juga memerlukan interaksi. Rebutan kamar mandi akan menjadi suasana yang cukup seru. Interaksi antar anggota keluarga juga menjadi hidup karena rebutan kamar mandi. Totalnya adalah 20 meter persegi, sehingga kalau ditotal kurang lebih 70 meter persegi. Dengan luas taman sekitar sisanya berarti 30 meter persegi. Ya, total luas tanah 100.
Ini yang disebut dengan bubble diagram terukur. Dan ini adalah produk yang sebenarnya diharapkan dihasilkan oleh mahasiswa untuk memenuhi standar atau berkas yang harus disampaikan mahasiswa untuk ujian tengah semester. Bubble diagram terukur. Cuman bubble diagram terukur ini tidak berhenti, sebenarnya tidak berhenti di sini, tapi akan bertemu dengan tapak. Tapi untuk mudahnya, kalau UTS, kita lihat alurnya tadi. Coba saya rekap alur berpikirnya. Bikin identifikasi karakter penghuni. Lakukan identifikasi atau create karakter dari penghuni. Dari karakter tersebut perlu aktivitas. Apa yang dilakukan aktivitas-aktivitas di setiap penghuni dari rumah tinggal itu. Jadi identifikasi aktivitas setiap penghuni. Hitung rapot yang menunjang aktivitas di masing-masing penghuni. Serta standar kebutuhan aktivitas tersebut. Lalu kelompokkan aktivitas-aktivitas yang mirip atau sama. Seperti contoh tadi, ternyata aktivitas bekerja ayah, bekerja ibu, mengerjakan tugas anak laki-laki, mengerjakan tugas anak perempuan itu punya kesamaan. Membutuhkan tempat kerja yang kreatif, tempat kerja yang sama-sama menggunakan meja gambar. Kalau tadi saya belum menghitung dengan cukup detail, ini bisa saja meja gambar bersama. Karena setelah itu akan masing-masing menggunakan, kecuali si ibu ya. Si ibu mungkin bukan meja gambar, tapi sebuah meja kerja. Tapi itu bisa lebih diefisiensikan lagi sebenarnya. Oke. Setelah dikelompokkan, kemudian tentukan dari pengelompokan itu masalahnya apa berdasarkan karakter penghuni dan keinginan dari penghuni. Di contoh tadi, masalahnya adalah bagaimana mengefisiensikan, bagaimana mengoptimalisasikan ruang sesuai dengan aktivitasnya. Menentukan ruang kerja yang terpisah dari rumah inti dari kamar tidur, tempat makan, dan segala macam adalah solusi. Jadi usulan penyelesaian masalah. Tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana optimasi ruangnya. Oke. Setelah itu ada ide tersebut, cari referensi. Kalau contoh tadi, usulan itu berangkat justru dari proyeksi ayah. Membuat kartun anime tentang kehidupan di kampung. Itu referensi awal yang kemudian ditunjang oleh studi presiden tentang kampung-kampung tua atau tentang rumah-rumah yang berangkat atau yang menggunakan konsep kampung. Itu referensi yang sesuai dengan masalah tujuan perencanaan. Setelah itu buat bubble diagram. Ini bubble diagram. Buat bubble diagram. Ada apa di situ? Setelah buat bubble diagram, hitung besaran ruang masing-masing zona. Seperti ini. Dihitung detail banget. Setelah itu, buat bubble diagram terukur. Ini selesai tentang masalah fungsional. Selesai dari rumusan masalah fungsional, analisis fungsional sampai ke hasilnya. Jadi ujung dari permasalahan fungsional adalah bubble diagram terukur. Lalu bubble diagram terukur, hemat saya, ini salah satu saja pendekatan yang sering saya lakukan adalah bubble diagram ini kemudian letakkan pada tapak. Minggu lalu saya minta kalian untuk melakukan survei terhadap tapak yang akan kalian gunakan sebagai tempat atau sebagai site rancangan dari rumah tinggal yang akan menjadi kasus kedua dari PA2.
Identifikasi apa? Surveinya apa aja? Tentang konteks sekitarnya seperti apa? Tentang infrastrukturnya seperti apa? Tentang fitur fisik, tentang iklim, tentang sirkulasi, tentang sensori. Infrastruktur ini kaitannya tadi. Kalau yang paling dekat adalah bagaimana tiang telekomunikasinya. Bukan hanya tiang listrik, tapi tiang telekomunikasi. Karena akan menunjang kaitannya dengan kerjaan berkaitan dengan internet. Apakah bubble diagram ini serta-merta bisa langsung ditempelkan pada tapak? Itu yang kemudian menjadi permasalahan kontekstual. Apakah konsep kampung ini sesuai dengan konteks lingkungan sekitar? Apakah kemudian gambaran kampung ini sesuai dengan iklimnya? Itu yang kemudian sebenarnya menjadi permasalahan kontekstual yang ingin kemudian disebut dengan analisis kontekstual. Di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan di semester 3 tidak akan banyak dibahas secara teoritiknya. Karena ini akan menjadi materi utama atau menjadi materi pendalaman yang sangat detail di semester depan di teori dan metode perancangan tapak. Tapi di sini kenapa saya menyarankan atau memberi slot waktu khusus untuk kalian melakukan identifikasi dengan survei kelampangan, karena ini analisis-analisis sederhana ini akan kalian lakukan di PA2. Jadi tentang GSB, tentang arah matahari, terbit matahari, tentang apakah ruang kerja ini sesuai dengan konteks tadi infrastruktur, itu akan diperdalam di mata kuliah PH2 dan nanti diskusi dengan dosen pembimbing di PA2 kalian masing-masing. Jadi itu yang menjadi fokus utama untuk PA2. Jadi analisis kontekstual akan dilanjutkan di perancangan rumah tinggal, di perancangan rumah tinggal. Secara perencanaan fungsional hanya berhenti di titik ini. Lalu akan dilanjutkan dengan perencanaan berkaitan dengan kontekstual. Oke, itu yang perlu dipahami dulu. Oke, untuk kaitan dengan PA2, saya bolak-balik kaitan dengan PA2, kaitan dengan PBB, mudahnya adalah gini. Semoga di kampus Palembang juga kurang lebih sama. Di pertemuan ke-7 atau di minggu depan, tanggal 25, kalian akan menghadirkan studi preseden. Studi preseden seperti tadi bisa berkaitan dengan fungsi, atau bisa berkaitan dengan aktivitas, atau bisa berkaitan dengan narasi yang akan dihadirkan. Bisa juga tentang, jadi studi preseden tidak hanya satu produk saja yang hanya menyelesaikan masalah fungsional, tapi juga kalian bisa menghadirkan gaya bangunan, bisa menghadirkan detail-detail yang akan kalian hadirkan, bisa juga menghadirkan material, dan itu rekan-rekan mahasiswa bisa mengambilnya atau bisa mendapatkannya berdasarkan tugas-tugas yang kalian kumpulkan di mata kuliah sejarah arsitektur. Sependek pemahaman saya atau seingat saya bahwa di minggu ke-7 atau berarti di minggu ke-6 di mata kuliah sejarah arsitektur kalian sudah masuk ke zaman arsitektur modern. Sehingga vocabulary atau perbendaharaan bentuk arsitektural kalian sudah cukup dapat banyak. Saya harapkan studi preseden ini memperkaya perbendaharaan bentuk arsitektur yang kalian akan terapkan di rumah tinggal kalian. Lalu ini tugas 2A di pertemuan yang sama di pertemuan minggu ke-7 tanggal 25, rumusan masalah. Seperti tadi dicontohkan rumusan masalah fungsionalnya.
ujung dari rumusan masalah fungsional memang rumusan dan masalah fungsional adalah bubble diagram tadi. Ujungnya di situ. Jadi di pertemuan ke-7 PA2 saya harap kalian sudah mampu mengumpulkan bubble diagramnya. Bahkan kalau bisa bubble diagram terukur, artinya ruang-ruang itu sudah ada ukurannya. Oke, untuk mempermudah pemikirannya bahwa kaitan dengan PA2 dan TMPB itu di sini. Dan kemudian di bubble diagram tersebut di pertemuan ke-8 dan ke-9 di mata kuliah PA2 itu akan membahas masalah fungsional, lalu dilanjutkan dengan masalah kontekstual. Tapi analisis fungsional yang bentuknya bubble diagram itu merupakan produk dari mata kuliah teori dan perancangan bangunan ini. Ya, kalau mau direkap secara jelas bahwa di PA2 di tanggal 4 sebenarnya kalian harus sudah beres analisis fungsional karena di minggu ke-8 inilah analisis fungsional berupa bubble diagram terukur adalah merupakan produk dari UTS mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan. Setelah itu, berkas ini akan dilanjutkan di analisis kontekstual kasus rumah tinggal di PA2. Jadi itu ya kesesuaiannya. Semoga kalian paham flow-nya atau alur kerjanya. Oke. Ini selalu pertanyaan klasik, terutama di kampus Palembang. Kampus Indralaya juga. Kampus Indralaya akan dilakukan di tanggal 25 Februari, kampus Palembang akan dilakukan di tanggal 27 Februari. Apa yang harus dikumpulkan? Yang harus dikumpulkan adalah ini. Seperti tadi, narasi dari keluarga ini seperti apa? Narasi itu tidak hanya narasi bapak, ibu, dan anak-anaknya, tapi lengkap dengan aktivitasnya. Lalu dari aktivitas tersebut, apa perabot yang dibutuhkan? Lalu dari perabot yang dibutuhkan, ada aktivitasnya, kelompokkan aktivitas. Ini yang kemudian menjadi dasar penentuan sebuah masalah. Sebenarnya dia punya masalah apa sih? Kalau tadi ternyata punya permasalahan adalah banyak sekali kegiatan, banyak sekali aktivitas yang memerlukan perabot yang cukup besar, sehingga masalah utamanya adalah efisiensi atau optimalisasi ruang. Sehingga usulannya adalah justru mengelompokkan atau menyatukan kebutuhan ruang kreatif itu, yang kemudian muncul sebagai ruang kerja bersama. Ruang kerja bagi seluruh anggota keluarga. Karena basisnya, narasi yang dibangun adalah keluarga yang kreatif. Yang berangkat, sebagian besar dari 3 dari 4 itu memerlukan meja gambar. Ayah, anak laki-laki, mahasiswa arsitektur, dan anak perempuan, seorang calon desainer fashion. Setelah itu, setelah ditentukan masalahnya dan usulannya, cari referensi. Kalau punya masalah seperti ini, bisa diselesaikan secara apa? Bisa dilakukan pendekatan perancangan seperti apa? Cari referensi yang sesuai dengan masalah dan tujuan perancangan. Referensi ini mudahnya seperti di bidang marketing, ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Referensi ini adalah proses mengamati. Mereka menyelesaikan permasalahan yang mungkin mirip, masalah fungsional yang mungkin mirip, dan tujuan fungsional yang mungkin mirip, mereka menyelesaikannya seperti apa. Kemudian disesuaikan, dimodifikasi sesuai dengan
kasus yang kalian hadapi. Jadi referensi atau studi preseden adalah proses ATM tadi. Amati, tiru, modifikasi. Setelah itu, lakukan pensonasian, yaitu dengan menyusun bubble diagram berdasarkan kesamaan aktivitas, konsepnya, konsep penyelesaian masalah, dan referensi. Jadi bubble diagram tidak hanya disusun berdasarkan kesamaan aktivitas, tapi usulan penyelesaian, yaitu berupa konsep penyelesaian dan referensi. Setelah itu, hitung besaran ruang masing-masing zona dan muncullah apa yang disebut dengan bubble diagram terukur. Jadi saya harap mahasiswa juga paham apa yang harus dilakukan atau apa harus yang dikumpulkan di minggu depan, di minggu ke-7. Jadi minggu ke-7 benar-benar fokusnya pada produk ini dan langsung kalian kumpulkan di Google Drive seperti biasa. Dan pada minggu ke-7 materinya bukan materi penjelasan, tapi saya akan membahas materi yang sudah terkumpul di Google Drive tersebut. Dan materi di Google Drive tersebut sebenarnya juga disajikan di mata kuliah PA2. Sehingga di minggu berikutnya, jadi di minggu ke-8 yang merupakan UTS, kalian sudah mendapat 2 review, baik dari dosen PA2 kalian maupun dari saya, dari dosen TMPP. Jadi saya harap dari 2 review dari sudut pandang yang berbeda tadi menghasilkan sebuah bubble diagram yang cukup baik, cukup optimal lah. Lalu apa yang harus dilakukan di minggu ke-8? Ya, kalian tinggal kumpulkan bubble diagram terukur tadi. Sudah bentuknya seperti ini. Kalau toh mau ditambah dengan bertemu dengan kontekstual, silahkan. Itu ada nilai bonusnya nanti. Tapi minimal yang dikumpulkan sebagai produk UTS adalah bubble diagram terukur. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di minggu ke-6 ini. Silakan dikerjakan, silakan dilakukan sampai ketemu di minggu depan. Karena minggu depan saya benar-benar hanya membuka dari Google Drive. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini tugasnya kelompok atau individu, karena TMPB di berkas sebelumnya, di tugas pertama antropometri ergonomi dilakukan berkelompok. Di tugas ini, karena juga nanti di UTS akan dilakukan berkas di UTS juga dilakukan secara individu, maka tugas ini merupakan tugas individu. Jadi di tanggal 27 ini yang harus dikumpulkan ini ada bubble diagram terukur adalah tugas individu. Masing-masing orang akan menghasilkan bubble diagram terukur. Karena toh di PA2, perancangan rumah tinggal, kalian juga mengerjakannya secara individu, bukan berkelompok. Rancangan rumah tinggal kalian akan dilakukan secara individu. Jadi tugas sampai di UTS adalah tugas individu. Tugas kelompok yang kemarin hanya mengambil ukurannya. Jadi ukuran-ukuran yang kemarin sampai ergonomi itu ditempatkan sebagai dasar ukuran. Katakanlah 4 anggota yang akan tinggal di rumah tinggal ini adalah ya dari keempat kelompok kalian itu, 4 orang yang ada di kelompok kalian itu. Jadi hanya mengambil ukurannya saja. Tapi produknya benar-benar produk yang individu. Bubble diagram terukurnya adalah individu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di minggu ke-6 ini. Selamat bekerja, sampai ketemu di minggu ke-7
dengan pembahasan atau dengan review dari bubble diagram terukur yang kalian kumpulkan di Google Drive. Terima kasih, sampai jumpa di minggu ke-7.